Sekali wajahmu terekam kamera ini, ajalmu langsung dicatat. Abi mewarisi rumah orang tuanya sampai ia menemukan sebuah cam recorder tua terkutuk. Siapapun yang pernah terekam di kamera itu dipastikan mati secara tragis di dunia nyata. Terjadi mimpi buruk saat Abi memutar kaset terakhir dan menemukan rekaman dirinya sendiri waktu masih bayi. Sekarang entitas pencabut nyawa dari dalam lensa sedang datang memburunya. Mampukah ia lolos atau justru jadi korban berikutnya? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film terlihat sepasang kekasih yang mobilnya mogok yang ingin mencari pertolongan, namun mereka malah tersesat. Tak jauh dari sana, Salome dan Boban malah menemukan sebuah rumah tepat di tengah hutan. Dengan cepat, Salome meminta Boban untuk meminta bantuan kepada si pemilik rumah. Someone here? Namun setelah memberi salam, tak ada satupun orang di rumah tersebut. Merasa kalau rumah ini sudah terbengkalai, Boban memutuskan untuk masuk ke dalam dan mencari telepon. Tanpa disadari, ada seseorang di dalam rumah tepat di lantai 2 dan saat ini sedang merekam Salome. Di sini, Boban yang menemukan telepon mencoba untuk menghubungi bantuan. Saat bersamaan, ia mendengar suara seseorang di rumah itu. Tak kuasa menahan hasrat kepo, Boban memutuskan untuk mengeceknya. Sementara di luar, Salome yang merasa Boban sudah terlalu lama mencoba mendekat dan melihat kamera misterius yang sedang merekam dirinya. Lalu tiba-tiba scene kemudian berpindah ke seorang wanita bernama Abi yang baru saja bangun tidur akibat kelelahan di pompong sang pacar. Tak lama kemudian datanglah saudara angkatnya yaitu Steve. Abi dan Steve merupakan saudara angkat ketika masih di panti asuhan. Steve sendiri bekerja sebagai detektif swasta. Dulu Abi pernah meminta Steve untuk mencari tahu siapa orang tuanya, hingga Steve pun melakukan penggalian dan menemukan seorang pengacara yang mencari Abi. Di sini Abi pun menghubungi si pengacara dan mereka akhirnya bertemu. Pengacara memberitahu kalau orang tua Abi memiliki sebuah rumah. Rumah itu dibeli dengan KPR dan biasanya jika hutangnya tak dibayar maka rumah itu akan dijual. Namun entah kenapa rumah itu tidak pernah laku sehingga rumah tersebut akan diberikan pada Abi selaku ahli waris. Mendengar hal tersebut, Abi yang memiliki banyak hutang pinjol memutuskan untuk pergi ke rumah tersebut dan akan menjualnya. Sesampainya di terminal, suasana terlihat sangat sepi dan terasa sangat aneh. Abi kemudian memutuskan untuk mampir ke sebuah bar. Namun kehadirannya justru membuat orang-orang di dalam sana tampak ketakutan dan gelisah. Di sini Abi bertanya ke seorang pemilik bar, berharap ada taksi atau kendaraan yang bisa mengantarnya. Yang mana Abi memberitahu kalau ia sangat membutuhkan tumpangan untuk pergi ke 38 Mill Road. Mendengar hal tersebut, si Aba botak malah menyarankan Abi untuk segera kembali pulang. Saat bersamaan muncullah seorang pria bernama Kylie dan bersedia untuk mengantarkannya. Setibanya di rumah tersebut, Kylie mengatakan bahwa rumah ini sudah tidak berpenghuni selama 20 tahun. Setelah itu, Kylie memberi nomor HP-nya dan pergi dari sana. Di sini Abi bergegas melakukan room tour. Saat membuka salah satu kotak, Abi menemukan beberapa kaset lama. Lantas Abi yang ingin memberitahu Steve mencoba menghubunginya. Namun Kang sutradara yang lagi-lagi tidak memberikan signal membuat Abi harus keluar untuk mencari jaringan. Yeah, hey. I told you that I got this. It was just lucky. Setelah berhasil menemukan signal, Abi langsung menelpon Steve. Di sini Steve memberitahu Abi kalau dirinya baru saja bertemu dengan teman lamanya, seorang agen jual beli properti yang siap membantu Abi menjual rumah tersebut. Mendengar itu, Abi pun berencana mengirim beberapa foto rumahnya. Oh my lord, kira-kira siapakah itu? Merasa kalau itu hanyalah efek dari cap tikus.
Abi pun tidak memperdulikannya dan segera masuk ke dalam. Tak lama kemudian, Abi yang gabut memutuskan untuk menonton rekaman lama dari kedua orang tuanya. Melihat rekaman tersebut membuat Abi heran karena seolah menyimpan sesuatu yang tidak beres. Dari rekaman ini, Abi juga akhirnya mengetahui kalau ibunya merupakan seorang psikolog dan ayahnya yang bernama Jason. Singkat cerita, di pagi harinya, Abi yang baru pulang dari jogging mulai memotret beberapa sudut halaman dan area sekitar rumah itu. Setelah itu, Abi yang merasa dirinya bau keti memutuskan untuk mandi. Namun, di sini Abi merasakan kehadiran seseorang. Karena penasaran, Abi mencoba mengikuti sumber suara tersebut dan menemukan kamera yang sebelumnya ia temukan. Saat melihat melalui kamera, Abi merasa seolah ada seseorang di luar yang sedang melambai ke arahnya. Merasa halu, Abi bergegas memastikannya. Di sini Kylie mengajak Abi untuk makan malam. Saat dirinya dijemput, ia mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut. Dengan wajah yang ketakutan, Kylie mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa-apa tentang rumah itu, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Setibanya di bar, Abi tak sengaja menonton sebuah berita yang membahas rumah orang tuanya. Ternyata rumah tersebut memiliki sejarah kelam, di mana saat itu sebanyak 13 orang dinyatakan hilang dan kemudian ditemukan tewas secara tragis di dalam rumah orang tuanya, termaksud kedua orang tua Abi yang meninggoy karena dibakar. Tak ingin Abi semakin sedih, Kylie segera membawa Abi pergi dari sana. Kylie kemudian memberitahu Abi kalau si pemilik bar bersikap seperti itu karena anaknya menjadi salah satu korban di rumah tersebut. Sekembalinya mereka di rumah, Abi mulai menuangkan cap tikus dan minum bersama. Kylie kemudian menceritakan kalau warga setempat tidak berani berobat kepada ibu Abi, di mana sebagian besar korban yang meninggal di rumah ini adalah pasien dari ibunya. Kylie juga memberitahu tentang rumor yang beredar kalau ibu Abi dianggap sebagai sosok penyihir. Ia dituduh telah membakar suaminya lalu mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama. Mendengar semua itu, Abi tetap tidak percaya dan menganggap kalau ibunya bukanlah pelaku di balik semua insiden naas ini. Tanpa berlama-lama, Abi yang sudah sange langsung mentransfer jigongnya. Setelah puas digoyang 10 ronde, Kylie si laki-laki binatus malah diam-diam ingin pergi dari sana. Saat ingin keluar dari rumah itu, tiba-tiba kamera misterius ada di sana dan merekam dirinya. Lalu, yang terjadi... Keesokan harinya, Abi yang baru saja bangun menyadari kalau Kylie telah pergi. Tak ingin gabut, Abi memutuskan untuk lanjut menonton rekaman milik mendiang sang ibu. Dalam rekaman tersebut menampilkan seorang pasien bernama Adam yang merupakan seorang petugas pos. Setelah itu muncul rekaman pasien berikutnya bernama Kevin yang terlihat menderita gangguan aneh seperti kerasukan. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Abi segera menghubungi Steve dan memberitahu kalau dirinya menemukan daftar nama dalam kaset rekaman ibunya. Abi kemudian meminta Steve untuk mencari tahu lebih lanjut tentang rumah ini dan kedua orang tuanya. Selesai menelpon, Abi yang mulai merasa janggal dengan rumah ini langsung menyalakan kamera dan mulai menjelajahi seisi rumah. Oh my lord, jika dilihat dengan kasat mata, rumah ini tampak kosong dan biasa saja. Namun saat dilihat melalui kamera, suasananya berubah drastis dan rumah ini terlihat sangat angker dengan dinding-dinding yang dipenuhi bercak darah. Lalu, tiba-tiba...
Saat bersamaan Abby tiba-tiba kedatangan seorang tamu, yaitu adik Kaylee. Ia datang untuk mencari keberadaan kakaknya yang tak kunjung pulang. Wanita itu memberitahu kalau Kaylee terakhir kali mengirimkan foto satu malam mereka ke semua teman-temannya. Di sini Abby mengaku tidak mengetahui keberadaan Kaylee. Setelah itu, Abby kembali mendengarkan rekaman percakapan antara ibunya dan Dr. Franklin. Mereka membahas seorang pasien bernama Kevin yang memiliki simbol terbakar di leher kirinya, sebuah tanda simbol iblis kuno. Dr. Franklin menjelaskan bahwa Kevin telah membawa kutukan ke rumah tersebut dengan memindahkan entitas dari dirinya ke dalam kamera ibunya Abby. Di sisi lain, adik Kelly yang mencurigai Abby terlihat sedang mencari keberadaan Kelly. Saat bersamaan di dalam rumah, ia mendengar suara dari lantai atas. Kembali ke Abby yang masih penasaran, mencoba menonton rekaman satu persatu dan melihat pasien sang ibu yang berakhir dengan kematian yang sangat misterius. Saat pasien menatap ke arah kamera, wajah mereka seolah dicabik-cabik oleh tangan iblis yang tak kasat mata. Hingga akhirnya Abby menonton rekaman terakhir orang tuanya, dan disinilah terungkap bahwa pelaku dari semua kejadian mengerikan itu adalah ulah ayahnya sendiri. We could have it all. Go ahead. Karena muak dan marah, Abby memutuskan untuk membakar semua kaset rekaman ini. Setelah itu, Abby bergegas merekam isi rumah terkutuk ini dan melihat arwah para korban yang masih bergentayangan di dalam rumah. Hingga akhirnya Abby bertemu dengan arwah sang ibu dan mengikutinya. Sementara itu, Steve yang sedang mencari tahu tentang rumah Abby akhirnya menemukan sebuah fakta mengejutkan, yang mana ternyata ayah Abby masih hidup dan baru saja kabur dari rumah sakit jiwa 2 tahun yang lalu. Tak ingin hal buruk terjadi, Steve bergegas menyusul Abby. Kembali ke Abby yang sedang mengikuti arwah sang ibu, tiba-tiba panik karena melihat beberapa tumpukan mayat yang dikumpulkan di dalam basement. Lalu, tiba-tiba saat sadar, Abby sudah dalam terikat. Di sana, adik Kaylee juga dalam posisi yang sama. Tak lama kemudian muncul sosok pria berambut panjang yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Dengan tenang, si ayah mengatakan bahwa ia sudah lama menunggu kedatangan Abby, dan kini ia akan menunjukkan sesuatu dengan membun-bun adik Kaylee di depan kamera. Saat bersamaan datanglah Steve, namun baru saja masuk ke dalam, ia malah bertemu dengan ayah Abby dan digeprek hingga pingsan. Sementara itu, Abby berhasil melepaskan ikatannya dan mencari keberadaan Steve. Setelah menemukan Steve, Abby bertemu dengan sang ayah gelonya yang meminta Abby untuk mengarahkan kamera kepada Steve. Hingga yang terjadi. It's okay. Akhirnya, si ayah Gelo berhasil ditumbalkan. Selesai dengan itu, mereka memutuskan untuk membakar kamera kematian si ibu. Setelah itu, Steve kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci mobilnya. Di luar, Abby yang sendirian tiba-tiba mendengar suara bersiul dari dalam hutan. Karena penasaran, Abby pun mengeceknya. Oh my lord, ternyata Abby dan Steve sudah meninggoy, yang mana kamera terkutuk sempat terjatuh dan mengarah kepada mereka tepat setelah Abby membun-bun ayahnya. Sangat-sangat mempelotekan dan film pun sudah berakhir. Oke guys, sekian dari film ini. Jangan ragu-ragu untuk like, comment, and subscribe.